Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlahir sebagai pemuda Quraisy, Amr bin As memiliki keutamaan seperti halnya masyarakat Quraisy lain. Di antara teman-temannya seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Safwan bin Umayyah, Amr bin As dikenal sebagai pemuda yang paling cerdas dan cerdik. Kecerdasannya inilah yang akhirnya membuat ia terlibat dalam aksi-aksi Quraisy menentang dakwah Islam di Mekah. Seperti kebanyakan pemuka Quraisy lainnya, mereka enggan menerima Islam karena takut kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Maka berbagai upaya dilakukan para tokoh Quraisy untuk menghentikan penyebaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya, menjelang akhir tahun keempat kenabian, para petinggi Quraisy secara brutal menyiksa kaum lemah agar kembali pada ajaran nenek moyang. Akibat tekanan Quraisy yang semakin tinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh seorang raja yang adil. Berangkatlah sekelompok muslimin ke negeri Habasyah yang terdiri dari kaum lemah serta anak-anak petinggi Quraisy yang telah memeluk Islam. Dan benar seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muslimin mendapat perlindungan untuk hidup aman di negeri Habasyah. Tidak terima dengan keberadaan muslimin di negeri Habasyah, Quraisy semakin perang dan kembali mengatur siasat untuk memulangkan muslimin. Setelah melakukan pembahasan panjang, maka akhirnya disepakati bahwa Amr bin As, pemuda yang pandai berdiplomasi, diutus untuk meminta pada Raja Habasyah agar memulangkan muslimin ke Mekah. Bermodal kedekatan dengan Raja Habasyah, Amr bin As berangkat. Sampai di Habasyah, sang raja begitu hangat menyambut kedatangan Amr bin As. Sahibi Amr bin As. لا يتواضع الملك فمنته. قد متى قد عرفت ما أحب يا عمرو. Apalagi sang diplomat Quraisy itu membawa hadiah yang amat disukai sang raja beserta stafnya. جئت تاجرا أم مهاجرا يا عمرو؟ معاذ الله أن آتيك. Kemudian Amr bin As menyampaikan tujuan kedatangannya bahwa ia diutus untuk memulangkan kaum muslimin agar mendapatkan hukuman akibat membelot dari ajaran nenek moyang. لهذا جئتني يا عمرو لتعيبهم عندي. Namun, kalimat-kalimat Amr bin As tak bisa mempengaruhi sang raja. لا يضام عندي قوم جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي. Sang raja memilih untuk mendengarkan langsung penjelasan dari pihak muslimin. Setelah mendengar penjelasan dari kaum muslimin, barulah sang raja memutuskan bahwa ia tak akan menyerahkan muslimin pada Amr bin As. انطلقوا فوالله لا أسلمكم لأحد ولا تكادون عندي. Karena merasa tidak puas, kemudian Amr bin As melancarkan aksinya di hari berikutnya. Ia mengatakan pada sang raja bahwa muslimin telah menghina kepercayaan yang diyakini oleh sang raja dan masyarakat Habasyah. Namun, lagi-lagi sang raja tak langsung terpengaruh. Sang raja yang adil lebih memilih untuk mendengarkan penjelasan langsung dari mulut أيها muslimin. الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فسلهم عما يقولون. قد سمعتم قول صاحبكم فأجيبوا. والله ما نقول فيه إلا ما جاءنا به نبينا هو رب. Dan benar saja, lagi-lagi sang raja membela muslimin yang meminta perlindungan darinya. والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العظيم. اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. من سبكم خير من سبكم خير. Amr bin As tak berkutik. Sang raja justru marah padanya karena kecewa atas sikapnya yang tidak menunjukkan kecerdasan. ردوا على هذا هديته لا حاجة لي.
Amr bin As pulang dengan tangan hampa. Tak banyak yang dapat ia lakukan setelahnya. Ia hanya ikut pada pertemuan Quraisy yang terus mengatur siasat menghentikan penyebaran Islam hingga muslimin hijrah ke Madinah dan mulai adanya peperangan antara muslimin dan Quraisy. Amr bin As terus aktif berada di barisan terdepan Quraisy. Namun kemenangan yang terus dicapai umat muslim membuat Amr bin As banyak berpikir. Dalam hatinya mulai tumbuh keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi yang membawa risalah kebenaran. Atas kegelisahannya, Amr bin As kembali menemui sang Raja Habasyah untuk berkonsultasi. Amr bin As tidak menyadari bahwa sang Raja Habasyah diam-diam telah memeluk Islam. Di hadapan sang raja yang selama ini sangat dikagumi, Amr bin As akhirnya memutuskan untuk mengikrarkan keislamannya. والحق يا عمرو أطعني واتبعه فإنه وصل نبي ولا يظهرن على من خلفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده أفتبايعه الله على الإسلام. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan sang raja, Amr bin As memutuskan untuk pergi ke Madinah untuk menyatakan keislamannya langsung di hadapan Nabi. Di tengah perjalanan ke Madinah, ia bertemu sahabat karibnya, Khalid bin Walid, yang ternyata juga ingin menyatakan keislamannya. Maka hidayah sudah tak terbendung lagi. Mereka berdua benar-benar meyakini bahwa Islam adalah kebenaran yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Amr bin As bersama Khalid bin Walid masuk ke Madinah bersama-sama. Masyarakat Muslim Madinah begitu bergembira menyambut kedatangan keduanya. Sebab mereka paham bahwa keduanya adalah orang-orang yang memiliki posisi dan peran yang teramat penting. Hingga Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai jantung hati Quraisy. Amr bin As dan Khalid bin Walid menyatakan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah SAW di tahun 7 Hijriah. Tak lama setelah keislamannya, Rasulullah SAW mempercayakan Amr bin As untuk memimpin pasukan Zatus Salasil di tahun ke-8 Hijriah. Kesungguhan Amr bin As menjadi seorang Muslim benar-benar ia tunjukkan. Dengan kecerdasannya, ia begitu cepat mempelajari dan memahami Islam. Sebagai orang yang relatif baru memeluk Islam, ia juga cepat mendapat kepercayaan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam di negeri Oman. Ia kembali ke Madinah di masa Khalifah Abu Bakar dan mendapat kepercayaan untuk memimpin perang melawan kaum murtad serta penaklukan besar wilayah Syam. Saat penaklukan wilayah Syam, Amr bin As begitu bersemangat hingga ia tercatat berhasil menaklukkan sebagian besar negeri Palestina. Maka setelah wilayah Syam berhasil ditaklukkan, Khalifah Umar bin Khattab kembali mempercayakannya untuk menaklukkan Mesir. Karena sang Khalifah paham untuk menghadapi Raja Mesir yang licik dan zalim dibutuhkan orang secerdas Amr bin As. Dan benar keputusan sang Khalifah bahwa di tangan Amr bin As, negeri piramid itu berhasil diselamatkan muslimin dari tangan kezaliman. Amr bin As kemudian diberi kepercayaan untuk memimpin masyarakat Mesir. Inilah prestasi besar yang berhasil ditoreh mantan negosiator ulung Quraisy itu. Sebab penaklukan Mesir telah membuka jalan bagi umat muslimin untuk menaklukkan seluruh Afrika hingga Eropa. Menetap di Mesir tak berarti membuat Amr bin As melupakan wilayah muslim lainnya. Kecerdasan yang dimiliki Amr bin As membuat ia seringkali menjadi tempat bertanya dan mencari solusi Khalifah Umar yang sejak masa jahiliyah sudah menjadi teman dekatnya.